Rasul lagi golekmu di tempat tidur yang beralaskan pelepah kurma. Pelepah, Pak. Padahal Nabi itu bukan cuma seorang Nabi. Nabi seorang raja, Nabi seorang panglima perang. Tapi tempat tidurnya pelepah kurma. Datanglah anak Nabi, Fatimah, membuka pintu. Apa kata Fatimah? Minta maaf ya Pak, karena Fatimah tak kenal siapa yang datang. Minta maaf ya Pak, ayah lagi sakit, belum bisa dijenguk, makin tinggi panasnya. Nanti Bapak datang. Pintu ditutup, Fatimah masuk. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Datang mengetuk pintu lagi. Begitu dibuka, masih orang yang sama. Fatimah bilang, maaf ya Pak, kata dokter, otang baru bisa ayah dijongok. Agak istirahat lah, agak panas bareng ayahnya. Otang kenapa lah Pak? Otang ya Pak. Pintu ditutup. Fatimah masuk, pintu dikutuk lagi 3 kali. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Fatimah keluar lagi buka pintu. Buka waktu juga nampak lagi. Tak ada tak awak. Kamu tak sadar dia untung lah wak. Udah aku bilang pokak keliling atau masuk air wak. Dicari di kitab tak ada begitu. Tak ada bercakap Fatimah gitu Pak. Aku yang bercakap begitu, bahasa aku aja itu. Maaf lah Pak, nanti ya Pak. Pintu ditutup, Fatimah masuk, Nabi bertanya, nak kenapa tak disuruh masuk? Suruhlah masuk. Tak konyol aku ya. Mungkin entah kemana pula berangkit pula corona ni. Suruh dia masuk. Ayah konal ya? Konal. Tu tandu ayah tandu. Tahu ya siapa dia? Tahu. Siapa ya? Dia tu makhluk Allah, diutus Allah ke rumah ayah ni. Apa tugas kojonya tu ya? Kojonya tak banyak nak. Karena diperintahkan Allah, kojonya itu pertama memisahkan kelezatan dunia dengan manusia. Pangkat jabatan tak ada lagi harganya. Bahkan banyak duit tak ada nilainya. Anak menjadi yatim, suami menjadi duda, istri menjadi janda. Semua tak ada lagi kehidupan dunia ni. Siapa dia ya? Israel, pencabut nyawa. Oh alah, tahu aku tadi aku buka. Suruh masuk nak, suruh masuk. Dibukalah pintu. Bayangkan Bu, siapa anak yang sanggup membuka pintu ketika Israel datang ke rumah mencabut nyawa ayah. Contoh lantas habis dari sini, pulang dari sini nanti kan jam 1 malam kang, tengok siap-siap juga Pak. Pas lagi ada anak nonton TV, nonton Ku Menangis Membayangkan Betapa Kejamnya. Itu cerita suara hati istri. Aku yang paling palaknya aku film tuh, yang paling palaknya aku asih yang salah tuh laki aja. Padahal yang gatal betino. Kisahnya itu aja tuh. Saya mau tengok-tengok itu, tak usah ada guna-guna itu. Tengoklah awalnya direktur orang kayo. Begitu orang kayo, ada sekretarisnya laga, bercewek, bininya soleha. Patuh agama sama laki yang patuh, laki yang pula tak suka. Tak berapa lama ketahuan dia bercewek, jadi dicoraikannya bini pertamanya. Begitu corai, itu nak ibu tengok, usah tonton itu tu Bu, tak elok ibu nonton itu. Begitu dah nampak, buada, belangga, bangkrut kojo, dah belangga, dah putus sama bini yang kedua, balik lagi sama bini pertama. Aku minta maaf, aku menyesal sudah meninggalkanmu. Aku sudah tahu bahwa dia adalah hal yang salah. Aku salah memilih istri. Engkau lah istri yang soleha, yang menerima aku apa adanya. Si istri pertama menjawab, aku maafkan kesalahanmu, tapi aku tak sanggup untuk melupakan kejadian yang pernah kau lakukan kepada aku. Asik itu aja filmnya. Itu ibu tengok, aku jadi tengok itu. Aku jijik aku nonton itu. Cuma karena bini kasih nonton itu, aku tengok juga lah. Begitu masuk nonton TV, datang untuk pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Anak buka pintu. Waalaikumsalam Wak. Siapa Wak? Malaikat maut. Ngapoi Wak? Mencabut nyawa ayah kau. Apa? Iya Wak. Iya. Enggak Wak, aku bilang sama ayahku dulu. Iya. Ya. Hoi. Ini ada mencari ayah. Siapa? Atau malaikat maut. Apa lu tak kau malaikat maut? Kata jauh nyawa ayah kau. Ambil air, siam. Gila itu.
Tapi mustahil malaikat datang ke rumah mencabut nyawa bilang-bilang sama kita, Pak. Iya kan? Tak mungkin kalau sekelas di kita yang banyak dosa ini. Karena mati itu datang tanpa permisi dan tidak menunggu kita bertobat. Apakah kita nunggu tobat dulu baru mati? Tidak. Malaikat tuh siapa pun hendak dia mencabutnya. Ada yang mati pas lagi duduk dengan maulid. Ada juga itu pas lagi nyanda-nyanda bagi pas kipas. Ada tinggal. Ada juga gitu. Ada pas lari-lari, jogging, ada yang pas mencangkul, banyak macam. Karena kematian itu rahasia Allah. Dan Nabi Muhammad beda sama kita. Nabi Muhammad ada dicabut nyawanya, Nabi malaikat Israel bilang dulu. Masuk Israel ke dalam rumah, Pak, dengan bentuk wujud manusia Arab Badui, bukan aslinya. Apa kata Nabi Israel? Apa kau jauh kemari? Menengok aku sakit atau menjenguk aku, atau mencabut nyawaku? Atau Nabi Muhammad? Apa kata malaikat Israel itu? Ya Rasulullah, aku kemari diperintahkan Allah. Pertama, menjengukmu sakit. Yang kedua, ya Rasulullah, mencabut nyawamu kalau kau izinkan. Kalau diizinkan. Berarti kalau tak diizinkan Nabi, malaikat pulang balik, Pak. Harus minta izin. Sudahkah jatuh temponya? Sudah ya Rasul. Sudahkah datang hukumnya? Sudah ya Rasul. Kalau gitu wahai Israel, ku tanya sama kau, Jibril mana Jibril? Karena Nabi tahu, Pak, Jibril itu CS kental sama Israel. CS. Malam ya? Malam. Jibril itu CS sama Israel. Pas Israel anak mencabut nyawa, Jibril pasti ada. Kadang kau tak dapat tempat di apa? Di share-nya lah Google Map. Google Map biar dapat lokasi. Rupanya malaikat Jibril sudah menunggu di atas langit dunia. Datang di hadapan Rasulullah. Pas ditantang atas kepala Rasul. Datang mengucap salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam Jibril. Sini dulu Jibril, sini. Iya ya Rasul. Aku mau bertanya sama kau Jibril. Apa itu ya Rasulullah? Ini Israel datang katanya diperintahkan Allah untuk mencabut nyawaku. Betul ya Rasul. Sudahkah jatuh hukumnya Jibril? Sudah ya Rasulullah. Fatimah bayangkan, Pak. Fatimah menyender, tak sanggup duduk di kursi, tak sanggup menyender di bahu suaminya Sayyidina Ali, tak sanggup menyender di tembok. Duduk Fatimah menyaksikan Rasulullah ingin dicabut nyawanya. Kemudian Rasulullah bertanya, Jibril, kalau seandainya sudah datang hukumku, apa yang akan dikasih Allah sama aku? Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, aku mendengar Allah Ta'ala berfirman bahwa seluruh nabi-nabi ya Rasul, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, tidak akan Allah kasih masuk ke dalam surga sebelum engkau masuk ke dalamnya. Kata Rasul, bukan itu yang kuinginkan ya Jibril. Kalau untuk diriku aku tak pala memikirkanmu. Aku tak peduli dengan diriku ini Jibril. Aku tak peduli dengan keluargaku. Yang kutanya Jibril, ketika nanti aku menembuskan nafas terakhir, bagaimana nasib umatku yang ada di dungun itu Jibril? Masih mikirkan gitu, Pak. Semana nasib umatku Jibril? Jibril menjawab, ya Rasul, aku mendengar Allah berfirman bahwa seluruh manusia dari mulai tercipta dunia sampai akhir kehidupan dunia, Allah haramkan masuk ke dalam surga sebelum umatmu yang didungun masuk duluan ya Rasulullah. Amin. Maksudnya aku gimana? Duluan juga. Bangsana Rasulullah, raut wajahnya udah berubah, ceria wajah Rasul, karena sudah mendapatkan jaminan dan garansi dari malaikat Jibril, karena umat Nabi Muhammad masuk duluan ke dalam surga ketimbang umat-umat Nabi lainnya. Kalau gitu Jibril ada jaminan garansinya, udahlah cabutlah nyawa ke Israel, selesaikan tugas kau, kata Rasulullah. Ketika pencabutan nyawa Bapak Ibu, Rasul terbaring dalam keadaan lemah. 8 hari Rasul sakit, Pak. Kaki Rasulullah sudah mulai kaku.
Gemetar tubuh Rasulullah menahankan sakitnya cabutan nyawa, Pak. Kaki sudah mulai kaku karena Israel mencabut dari ubun-ubun kepala Rasulullah nyawa itu. Tak berapa lama sudah mulai naik perlahan tapi pasti. Air mata sudah banyak menetes, keringat sudah banyak membasahi badan, wajah sudah pucat pulas, bibir sudah membiru, mata sudah mulai berkaca-kaca. Tangan tadi bisa bergerak, kini sudah tak bisa digerakkan. Kaki tadi bisa bergerak, kini sudah jadi kaku, tak bisa berbuat. Sudah mulai naik perlahan nyawa Rasulullah, Pak. Karena Israel tak sanggup mencabut nyawa Rasul kuat-kuat. Begitu perlahan dicabut nyawa Rasulullah, pas sampai di akhir mau habis nyawa Rasul, Rasul bilang sama Israel, intazir Israel, intazir, tunggu Israel, tunggu. Tak jadi, Pak. Apa kata Israel? Ada apa lagi ya Rasulullah? Rasul nanya sama Jibril, ya Rasul, aku mau bertanya kepadamu Jibril, beginikah sakitnya sakaratul maut ya Jibril? Apakah begini sakitnya sakaratul maut? Pak, Nabi maksum, dosa tak ada, dosa lalu tak dikasih Allah, yang akan datang pun tak berdosa. Tapi ketika sakaratul maut masih merasakan sakit. Bayangkan kita yang ahli dosa, yang banyak maksiat. Ketika Nabi diangkat nyawanya, ketika Nabi bertanya sama Jibril, Jibril, beginikah sakitnya sakaratul maut ni Jibril? Jibril menjawab, ya Rasulullah, kalau seandainya tubuh ini dikuliti ya Rasul, ini tubuh tidak seberapa sakitnya ketimbang sakaratul maut. Bahkan diambil pedang ya Rasul, ditusuk-tusuk ini badan, dipotong-potong ini badan, disayat-sayat ini badan, belum seberapa sakitnya ketimbang sakaratul maut ya Rasulullah. Rasul lantas bilang sama Jibril, Pak, Jibril, kalaulah begini sakitnya sakaratul maut Jibril, tolong Jibril, kau sampaikan sama Allah Ta'ala, kau bilang sama Allah, kau kabarkan sama Allah, naik kau Jibril, sampaikan sama Rabbul Jalil, kau bilang sama Allah Tuhan yang Maha Kuasa, ketika umat-umatku di dunia, ketika umat-umatku di seluruh dunia, ketika ajal mereka datang Jibril, ketika sakaratul maut mereka datang Jibril, jangan sakit sakaratul maut itu ditimpakan sama mereka Jibril, biar aku yang nanggung hari ini semuanya Jibril. Tumpahkan sakit sakaratul maut umatku semuanya Jibril, hari ini biar ku tanggung sendirian wahai Jibril. Jibril tak sanggup menatap wajah Nabi, Bu. Jibril memalingkan wajah, meneteskan air mata. Padahal kita tahu Jibril itu malaikat. Malaikat tak dikasih nafsu. Air mata adalah bentuk sedih, sedangkan sedih bagian dari nafsu. Malaikat seharusnya tak pernah sedih, tak pernah marah, dan tak pernah menangis. Tapi ketika mendengar ungkapan Nabi, menetes air mata Jibril. Nabi bilang sama Jibril, Jibril, kenapa kau tak nak menengok mukaku ni Jibril? Tengoklah Jibril untuk terakhir kalinya. Sudah muakkah kau menengok mukaku Jibril? Jibril menjawab dalam keadaan berlinangkan dan meneteskan air mata, ya Rasulullah, tidak ada satu makhluk di dunia ini ya Rasulullah yang sanggup menatap wajahmu ketika sakaratul maut. Kemudian Rasulullah pun menahankan sakit itu, terus perlahan sakit. Israel pun perlahan mencabut nyawa Rasulullah. Sampai di ujung-ujung nyawa Rasulullah, belum mengembuskan nafas terakhir, terucap sedikit bahasa, bergetar, bergerak bibir Rasulullah, seakan-akan ingin mencakapkan sesuatu. Sayyidina Ali ketika itu paham apa maksud bibir Rasul bergerak, berarti ingin menyampaikan wasiat. Sayyidina Ali mendekatkan kupingnya di bibir Rasul yang mulia. Terdengar ungkapan dua wasiat.
usikum bisalah wa ma malakat aimanukum. Kata Nabi, kuwasiatkan kepada kalian salat dan berlemah lembutlah dengan sesamamu. Begitu tak berapa lama wasiat pertama, Nabi kemudian menggerakkan bibirnya kedua kalinya, Pak. Bergetar lagi bibir Nabi. Sayyidina Ali mendekatkan kembali kupingnya. Terdengar 3 ungkapan yang membuat hati Sayyidina Ali terhenyak, membuat sakit hati Sayyidina Ali. Dari suara parau dan lirih nyaris tidak kedengaran suara. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan 3 bahasa. Ummati, 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 kata Rasulullah. Umatku, umatku, umatku. Bukan anak biniku, bukan jabatanku, bukan harta dan pangkatku, tapi umatku, kata Nabi. Selang beberapa hari, 12 Rabiul Awal, Rasul mengembuskan napas terakhirnya. Begitu dahsyat cinta Nabi sama kita, Pak, Ibu. Sampai mati disebut nama kita. Sampai situ, Ustaz? Tidak. Ketika langit bumi sudah diciptakan Allah, kemudian terjadilah kiamat. Langit bumi bersatu, lautan tumpah ke daratan, planet bertabrakan, semua gunung pecah berserak seperti debu, pohon-pohon habis dimakan tanah, setiap yang bernyawa semua mati, yang tinggal hanya Allah. Tidak ada yang selamat, tidak ada. Itu yang ada hanya Allah. La mawjud illallah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyambungkan dirinya. Sudah pantas dan layak, karena sombong itu pakaian Allah, selendang Allah. Apa Allah bilang dalam Quran? La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Siapa yang bisa berkuasa lagi? Karena tak ada lagi orang. Semua orang mati, semua orang meninggal. Ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala membangkitkan malaikat-malaikatnya. Ketika bangkit malaikat-malaikat, ketika Allah sendirian, tak ada yang lain sebelum bangkit malaikat, Allah bilang, siapa dulu yang mengaku raja, siapa dulu yang mengaku hebat, siapa dulu yang mengaku kuat, tunjukkan dirinya. Tak ada, Pak. Fir'aun, mana Fir'aun? Tak ada, masih terlontang, Pak, masih dalam tanah. Jokowi, mana Jokowi? Alah, mana Jokowi pada saat itu? Ini bukan radikal, dikit-dikit radikal, ceramah-ceramah menghina presiden radikal, sedikit membahas pemerintah radikal. Radikal kan nengok, menghina Nabi dibiarkan, menghina presiden ditangkap, Pak. Siapa yang menghina presiden ditangkap, menghina Nabi dibiarkan. Berarti lebih mulia presiden PA ketimbang Rasulullah. Ya. Ketika itu Allah sudah menyambungkan diri, Allah bangkitkan malaikat, disusunlah panitia. Panitia pelaksana akhirat. Ada panitianya itu. Panitianya itu, Pak. Yang masang teratak siapa? Ada. Yang nyiapkan makan konsumsi siapa? Iya. Nyiapkan makan Ustadz habis ceramah siapa? Aduh. Yang masak kopi siapa? Disusun semua itu. Itu disusun semua nih, Pak. Semua panitia itu dipanggil. Allah panggil malaikat Ridwan. Ridwan, labbaik ya Allah. Sini. Siapkan surga. Untuk siapa ya Rabb? Itu surga ku siapkan akan ditempati orang-orang Islam, mukmin-mukminat, muslim-muslimat yang cinta kepadaku, cinta pada Rasulnya, cinta sama agamanya, istri yang patuh sama suami, anak yang tak durhaka sama orang tua, suami yang tidak menzalimi istrinya, pemerintah yang adil, kepala desa yang soleh, sekdes yang taat, yang tidak mau korupsi uang rakyat, yang tidak mau menyelewengkan jabatan, yang tidak mau memanfaatkan masyarakat. Ketika datang pemilu dia dekati masyarakat, ketika habis pemilu dia jauhi masyarakat. Itu orang masuk surga Ridwan. Siap ya Rob? 86.
Berangkat. Malik. Iya ya Rob. Sini. Siap ya Rob. Siapkan neraka. Untuk siapa ya Rob? Itu neraka ku siapkan untuk orang yang mengaku Islam tapi tak pernah mau tunduk patuh kepadaku. Untuk orang-orang yang bermaksiat, untuk orang-orang yang selalu zina, untuk suami yang zalim pada istrinya, untuk istri yang durhaka sama suaminya, untuk anak yang durhaka pada orang tuanya, untuk orang tua yang zalim menganiaya anak menantunya, untuk pejabat yang korupsi, untuk pejabat yang sudah menjabat bertahun-tahun tapi tak pernah berbuat untuk masyarakat. Ini pejabat masuk neraka. Oke ya Rob, OTW TKP, berangkat Ridwan, berangkat Malik, selesai. Allah panggil malaikat lagi. Jibril, Mikael, siap ya Rob? Sini, pergi ke dunia, cari kuburan kekasihku Muhammad. Kau jemput, ambil di surga ada buruk, kendaraan buruk, jemput kekasihku Muhammad, masukkan dia ke dalam surga. Karena makhluk yang pertama kali diciptakan Allah manusia adalah Nabi Muhammad, dan yang pertama kali masuk surga adalah Nabi Muhammad. Oke ya Rob, berangkat orang itu ke surga, mengambil kendaraan odong-odong, berangkat. Tengah jalan Jibril bercakap sama Mikail. Ini bukan Mael kaleng-kaleng ya. Apa Bril? Kau tahu di mana kuburan Nabi? Aku enggak tahu. Tengok ratu di dunia ini. Nisan tak ada, batu tak ada, bontuk tak ada apa-apa. Ratu tanah ni Pak. Cuma mana ini? Google Map, kau ada Google Map? Periksa Google Map tak ada. Kompas tak ada Pak. Karena buntu tak bisa berbual, Jibril bilang sama Mikael, ya udah sujud kita yuk, sujud. Ngapain sujud? Sujud minta sama Allah lah, minta sama Allah. Jibril mengajarkan sama kita, kalau hati gelisah, pikiran galau, sujud, ibadah, sembahyang ke masjid. Jangan pas nak mati bawa ke masjid. Bila udah meninggal, datang diri sama BKM masjid. BKM, aku Pak. Apa kau dulu bawa wasiat sama aku? Nanti kalau mati aku kata apa kau? Bayangkan aku di masjid. Dalam hati BKM itu dulu dunia ni hidup tak pernah buat sembahyang di masjid. Kalau aku yang BKM itu tidak yang jawab dulu. Gitu Pak, sibuk kali kita di ladang tak pernah di masjid sikit pun. Tak dapat 5 waktu sewaktu pun jadilah. Ini tidak, sembahyang Jumat pun kadang payah deh. Begitu sudah sujud, kuasa Allah datang. Terbukalah tanah tak terlalu lebar, bangkitlah Nabi Muhammad sambil mengucek-ngucek mata, seakan-akan baru bangkit dari tidur. Nabi bangkit tengok dunia sudah gersang. Jibril sebelah kanan, Mikael sebelah kiri. Nabi bertanya Jibril, iya ya Rasul, hari apa ini Jibril? Kenapa bisa kayak gini Jibril? Hari apa ini? Jibril jawab, ini hari yang dijanjikan itu ya Rasulullah. Ada ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalin. Inilah hari itu. Kiamat Jibril. Ya Rasul. Mikail, kiamat. Tahu Bapak apa yang ditanya lagi Nabi lagi? Ketika dah tahu Rasul itu hari bangkit, tahu Rasul itu hari pembalasan, Rasul tidak bertanya, mana anak bini aku? Kenapa tak nampak? Masyarakat kampung aku mana? Jemaah-jemaah aku mana? Tak ada. Tapi ketika bangkit dari kuburnya, Rasul bertanya sama Jibril, aina ummati Jibril? Mana umatku Jibril? Mengembuskan napas terakhir umat, bangkit dari kubur umat. Belum sampai situ, dibawa Rasulullah alaihi Jibril Mikail ke surga, masuk dalam surga. Begitu Rasul masuk dalam surga, mondar-mandir lalu lalang, macam ada yang kurang. Macam ada yang kurang Pak. Allah bertanya sama Nabi Muhammad, ya Muhammad, ya Rob, apa yang kurang? Udah lengkap ya Rob. Kenapa macam ada yang kurang? Kita tengok gelisah kali kau dalam surga tuh. Wifi aktif kan, wifi aktif ya. Komputer ada, komputer ada ya Allah. Makan minum semua ada, ada. Pemandangan aku siapkan, udah ya Allah.
Apa yang kurang? Ada yang kurang ya Rabb. Apa itu? Aku sendirian dalam surga ini ya Allah. Umat-umatku mana? Tengok Pak, di dalam surga pun masih mikirkan gitu. Ini pejabat, Rasulullah menunjukkan pejabat yang sudah sonang pun masih memikirkan rakyat. Ada pejabat begitu yang sudah sonang duduk di DPR masih mikirkan gitu. Ada bupati begitu, udah duduk di kursi bupatinya dia memikirkan umat. Tak ada. Sebelum jadi bupati betul dibuat anak-anak muda buat komunitas. Betul, apa nak dikalian? Main bola bang, main bola, buat turnamen. Belum jadi. Bapak-bapak pak, tikar untuk wirid, tikar wirid diantar. Belum jadi. Nanti jalan kaliannya akan ku aspal, aspalnya pakai aspal marmar. Nanti lampu di jalan kita buat lampu supaya jangan ada orang jatuh. Puluhan tahun aku sampai ke belakang ini, tak pernah orang jalan. Cuman Rasulullah, pejabat, pemimpin, presiden, khalifah yang sudah dapat kesenangan masih memikirkan rakyatnya.